Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk cerdas finansial. Topik kita hari ini sangat menarik, yaitu menabung saja tidak cukup. Mengapa demikian? Bersama saya telah hadir Bapak Putut Endro Andanawari, Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Putut, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, kok bisa menabung saja tidak cukup? Ini kenapa ya Pak? Karena kadang-kadang kita lupa dengan persepsi bahwa menabung saja dari dulu diajarin itu sudah cukup memenuhi kebutuhan investasi kita. Kita nggak sadar bahwa dengan berjalannya waktu kadang-kadang kita lupa ada yang namanya kenaikan harga. Atau tiba-tiba apa? Daya beli kita berkurang. Jadi uang 1.000 tetap 1.000 sekarang sama 2 tahun yang lalu. Tapi pada saat yang sama uang 1.000 tadi kalau dibeliin barang tersebut mengalami kenaikan harga. Jadi contoh misalnya, tadi kita discuss misalnya karcis parkir deh. Karcis parkir itu tetap parkirnya sama, tapi harganya naik dari tahun ke tahun. Betul. Jadi uang yang kita punya itu daya belinya semakin berkurang. Nah ini yang kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan tabungan saja, itu nanti istilahnya apa? Bukan kita semakin kaya, tapi semakin miskin. Dalam arti apa? Daya beli uang di tabungan semakin berkurang. Ini yang kita bilang bahwa menabung saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tabungan yang dimaksud oleh Bapak itu tabungan biasa atau termasuk deposito dalam hal ini? Nah gini, ini sebagai ilustrasi aja. Kalau kita ngambil 5 tahun ke belakang gitu ya, suku bunga deposito itu biasanya di atasnya tabungan. Rata-rata 5 tahun terakhir, suku bunga deposito itu rata-rata 6%. Sementara kalau kita ngomong rata-rata inflasi 5 tahun juga ke belakang, itu 7%. Jadi dengan kata lain, kita cuma dapat bunganya 6%, kenaikan harganya 7%. Jadi kan selisih minus 1% kita kalau tetap aja di situ. Nah, makanya di sini kita sebagai investor harus pandai menyiasati bahwa jangan sampai daya beli kita itu berkurang. Harus mencari alternatif investasi yang kalau bisa tingkat pengembaliannya itu lebih tinggi daripada inflasi tadi. Jadi memang kita tidak atau jangan sama sekali menyimpan dana di tabungan dan deposito, atau itu bisa menjadi salah satu alternatif investasi, tapi juga kita memiliki investasi lain. Bagaimana? Kembali lagi, ini kita lihat sebagai investor. Kita sebagai investor jujur harus bilang memang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dan liquid. Jadi tabungan sesuai dengan sifatnya, dia tuh memberikan likuiditas. Jadi setiap saat kita butuh ada uangnya. Tapi pada saat yang sama tingkat pengembaliannya atau returnnya bunganya kecil. Tapi itu penting untuk apa? Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang segera harus ada. Harus ada tabungan. Tinggal ditarik ya Pak ya. Itu tetap ada. Tapi kalau misalnya untuk pensiun kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah kita taruh di deposito yang dari sekarang kita tahu bahwa ke depan harganya akan lebih murah. Dan penarikannya pun tidak gampang ya Pak ya, kena penalti kalau kita langsung. Ini yang harus dilakukan, disiasati dengan misalnya beli reksadana. Jadi kalau kita bisa mencari instrumen yang tingkat pengembaliannya di atas inflasi atau kenaikan harga, jadi pada saat jatuh tempo kita akan menggunakan, kita bisa membeli barang tadi dan masih ada sisanya. Nah ini yang paling penting. Kalau misalnya ini anak kita masih TK, kita ingin investasi untuk jangka panjang ini pastinya Pak, untuk uang kuliah. Saya harus kemana investasinya? Disarankan belinya ya saham, reksadana saham, dan paling bagus juga diantara itu adalah apa? Lakukan pembelian secara bertahap. Jadi bukannya begitu lahir dibeliin reksadana saham dan sudah. Tapi setiap kali kita dapat katakanlah gaji, sisihkan sebagian untuk apa? Biaya pendidikan anak-anak kita nanti. Untuk karena kan kuliah memang biaya pendidikan makin mahal ya Pak ya. Kayaknya karena kalau saya lihat nih, dana kalau kita menabung saja tidak akan mengejar, betul ya Pak ya? Itu tadi balik lagi ke pernyataan saya di depan bahwa ke depan biaya sekolah makin mahal. Betul. Baik, terima kasih Pak Putut atas informasinya. Dan pemirsa, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.